Oke ya. Jadi kita berbicara jenis data ya. Ada data nominal. Data nominal tadi adalah data yang hanya sebagai identitas ya. Misal satu menunjukkan laki-laki, dua menunjukkan perempuan, atau satu menunjukkan ekonomi rendah, dua ekonomi sedang atau menengah, tiga ekonominya tinggi misalnya. Biasanya di penelitian komparatif kita akan mendapatkan data nominal salah satunya. Kemudian data ordinal tadi data yang sifatnya mengukur peringkat. Misal peringkat kelas gitu ya. Kalau data interval tadi data yang diperoleh melalui menyebarkan atau memberikan tes psikologi atau skala psikologi. Nah, kalau data rasio, data yang biasanya ini di dalam disiplin ilmu yang ilmu eksakta, bukan ilmu sosial ya. Data kalau 0 ya 0, kalau 1 ya 1, kalau 100 ya 100. Jadi kalau ini memiliki 0 mutlak ya rasio. Kalau interval tadi tidak memiliki 0 mutlak. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ya. Kita lanjut ke berikutnya, kita akan berbicara tentang jenis-jenis penelitian ya. Jenis-jenis penelitian. Ya. Kita akan berbicara tentang jenis-jenis penelitian. Oke. Jenis-jenis penelitian nyambungnya ke jenis-jenis statistik nanti ya. Jadi kemarin ada 4 jenis penelitian, maka nanti juga akan ada 4 jenis statistik. Tapi secara umum statistik itu dibedakan menjadi 2 terlebih dahulu. Ada namanya statistik deskriptif. Ini jelas ya, untuk penelitian deskriptif. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, penelitian Anda adalah penelitian deskriptif, maka nanti membutuhkan yang namanya statistik deskriptif. Gitu ya. Nanti kita contohkan. Nah, kalau penelitian Anda penelitian korelasional, penelitian komparatif, penelitian ex post facto, penelitian eksperimental, ini yang dibutuhkan adalah statistik inferensial namanya. Ya. Yang dibutuhkan namanya statistik inferensial. Ini yang dibutuhkan, statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini nanti ada 2 jenisnya. Ada namanya parametrik, ada namanya non-parametrik. Jadi gambarannya begini. Ketika nanti Anda melakukan penelitian korelasional, penelitian hubungan ya, yang judulnya hubungan antara ya. Ketika Anda melakukan penelitian komparatif, perbedaan motivasi ditinjau dari gitu ya, atau perbedaan motivasi belajar antara laki-laki dan perempuan. Nah, kadang ada yang buat judulnya kayak gitu ya. Atau penelitian ex post facto ya, yang melihat pengaruh suatu perlakuan yang sudah berjalan secara alamiah ya terhadap variabel tertentu, atau penelitian eksperimen pengaruh perlakuan yang diberikan oleh peneliti terhadap variabel tertentu. Nah, bisa terlihat ya bedanya. Kalau ex post facto peneliti perlakuan tidak diberikan oleh peneliti, kalau eksperimen perlakuan diberikan oleh peneliti. Itu bedanya ya. Nah, kalau Anda melakukan salah satu dari 4 jenis penelitian ini, maka dibutuhkan statistik inferensial nanti yang dipakai namanya. Nah, ketika Anda menggunakan statistik inferensial,
nanti harus tahu kapan menggunakan yang parametrik, kapan menggunakan yang non parametrik, gitu ya. Jadi kapan Anda menggunakan yang parametrik, kapan Anda harus menggunakan yang non parametrik, itu nanti Anda harus tahu ketika penelitian Anda penelitian yang ini. Kalau komparatif mah gampang, karena kemarin kan saya katakan penelitian komparatif adalah penelitian yang paling rendah, tetapi tidak berarti itu tidak boleh kita lakukan. Boleh kita lakukan untuk mendukung latar belakang atau pendahuluan penelitian besar yang kita lakukan. Sampai di sini saya persilahkan kalau ada yang belum paham dengan yang saya maksudkan boleh ditanyakan ya, supaya nanti penjelasan materi berikutnya nanti bisa lebih cepat memahami. Maaf Pak Anto, Ya, mungkin silakan. tadi saya kelewat ya, yang parametrik dan non parametrik itu bedanya bagaimana Pak? Nah, nanti setelah ini kita bahas ya. Yang parametrik itu yang bagaimana, yang non parametrik itu yang bagaimana ya. Saya pikir saya kelewatan tadi, Ya. sempat nggak ada suara. Yang penting sekarang kita sudah paham dulu bahwa kalau melakukan penelitian, salah satu dari penelitian ini, maka yang dipakai namanya statistik inferensial. Statistik inferensial itu apa sih? Gitu. Ya, statistik inferensial itu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Karena kemarin kan saya jelaskan penelitian deskriptif itu biasanya belum ada hipotesisnya, ya. Kalau inferensial itu sudah ada hipotesisnya. Jadi di sini sudah ada unsur membuat kesimpulan, keputusan, membuat keputusan. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Saya akan jelaskan lebih detailnya ya. Detailnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang deskriptif dulu ya. Kalau penelitian deskriptif itu kemarin sudah kita kasih contoh. Penelitian deskriptif itu penelitian yang cirinya variabelnya cuma satu. Misalnya begini, judulnya. Bagaimana, misalnya judulnya gini, mindfulness mahasiswa Untak Surabaya. Judulnya cuma gini aja ya. Mindfulness mahasiswa Untak Surabaya. Kalau ditulis di jurnal ilmiah ya bisa dibuat judul yang menarik. Bagaimana gambaran mindfulness mahasiswa Untak Surabaya? Bisa dibuat seperti itu biar lebih menarik kalau dibuat artikel. Nah, ini variabelnya cuma satu, mindfulness saja variabelnya. Jadi saya ingin melihat bagaimana sih mindfulness mahasiswa Untak itu. Kalau teman-teman yang dulu S1-nya penelitian deskriptif itu biasanya kualitatif, itu biasanya kualitatifnya itu hanya deskriptif aja. Mindfulness mahasiswa Untak Surabaya, demikian menurut hasil wawancara. Nah, kalau ini menggunakan statistik itu angka-angka yang berbicara nanti. Jadi bagaimana mindfulness mahasiswa Untak Surabaya? Pertanyaannya kan begitu, rumusan masalahnya. Ya. Maka saya akan menyusun atau mencari alat ukur mindfulness yang misalnya sudah dibuat oleh ahlinya, diterjemahkan, itu juga boleh kan ya. Kemudian alat ukur mindfulness ini saya sebarkan pada 450 mahasiswa Untak gitu ya. Ini kalau dalam contoh penelitian ini. Saya berikan ke 450 mahasiswa Untak. Nah, ini kan ada frekuensinya ya. Fakultas Ekonomi ada 100 mahasiswa, Psikologi ada 100 mahasiswa, atau 22% dari total subjek penelitian ya. Itu bacanya begitu ya.
Nah, kemudian yang dilaporkan biasanya kalau statistik deskriptif itu seperti ini aja yang dilaporkan. Yang mindfulness-nya rendah itu 4 orang atau 0,88%. Yang mindfulness-nya tinggi sekali ada 22 orang atau 4,88%. Dari total 450 yang menjadi partisipan atau sampel penelitian. Jadi kalau ada istilah partisipan, ada istilah sampel itu sama ya. Itu adalah sinonimnya ya. Kalau di psikologi lebih tepatnya sebenarnya menggunakan istilah partisipan ya, karena orang yang diteliti. Kalau sampel itu biasanya lebih umum, bisa orang, bisa benda gitu ya. Kayak misalnya kita beli baju itu loh, bisa minta sampelnya dong. Nah, kan sampel kan mengarah ke baju loh. Ya, bukan mengarah ke orang. Orang itu lebih tepatnya partisipan. Partisipannya 450. Nah, kalau kita menggunakan statistik deskriptif, nanti hanya akan mendapatkan seperti ini laporan penelitiannya. Ya. Jadi hanya menjelaskan berapa yang rendah, 102 orang yang mindfulness-nya rendah atau 22,66% gitu ya. Yang sedang ada 191 orang atau 42,44%. Yang mindfulness-nya tinggi 131 orang atau 29,11%. Nah, itu gunanya statistik deskriptif. Kalau dilihat dari contoh ini, yang paling penting dilaporkan statistik deskriptif itu hanya ada 2. Yang pertama adalah frekuensi, yang kedua adalah prosentase. Ya, 2 ini aja. Ya. Yang pertama adalah frekuensi, yang kedua adalah prosentase. Jadi ketika Anda menggunakan penelitian deskriptif, setelah melakukan analisis menggunakan statistik deskriptif, akan mendapatkan data yang melaporkan frekuensi dan melaporkan prosentase. Ada pertanyaan untuk statistik deskriptif? Jelas sih, Pak. Jelas ya. Ada nggak yang membayangkan dapat prosentase itu dari mana, frekuensi itu dari mana? Ya dari Pak, jumlah yang didapat dibandingkan dengan total partisipan. Ya, kalau cara manual begitu ya. Iya. Cara manual begitu ya. Nah, nanti dalam menganalisis data statistik ini kita biasanya akan bisa menggunakan yang namanya SPSS ya. SPSS ya. SPSS itu program yang nanti akan membantu kita untuk menganalisis data hasil penelitian. Itu menggunakan SPSS. Nah, tentu karena waktu kita terbatas, mungkin saya tidak bisa memberikan tutorialnya pada kesempatan kali ini. Tapi kalau nanti ada waktu yang bisa kita manfaatkan di akhir, saya bisa nanti simulasikan. Tapi jangan khawatir, di materi ini, di bagian akhir sudah saya kasih linknya ya. Supaya Anda nanti bisa belajar bagaimana langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk menghitung menggunakan statistik deskriptif. Ya tentu nanti pada saat belajar statistik akan dijelaskan lagi secara praktisnya bagaimana. Nah, ini penelitian deskriptif ya. Yang dilaporkan hanya frekuensi dan prosentase ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk statistik deskriptif? Atau masih terlalu mudah untuk dicerna? Ya, masih nangkep lah, Pak. Oke. Kalau yang ini masih Alhamdulillah. nangkep, Pak. Walaupun orang hukum masih nangkep. Masih nangkep ya? Oke.
Tangkap. Ya, sip. Masih gaya Pak kalau ini Pak. Iya. Nanti kalau udah korelasional atau apa itu bingung. Nah, sekarang kita mulai bicara ke jenis statistik yang inferensial tadi. Ya, inferensial tadi ingat ya, masih ingat ya, ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Nah, ada syarat-syaratnya. Kapan nanti bisa menggunakan yang parametrik? Itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya kapan kita bisa menggunakan statistik parametrik. Syarat pertama, kita bisa menggunakan statistik parametrik itu kalau populasi penelitian, ini saya, sorry. Ya. Kalau populasi penelitian harus memiliki parameter yang jelas, ini maksudnya di sini adalah ini diambil secara random. Ya, saya simpulkan gitu aja gampangnya ya. Diambil secara random. Secara random itu bagaimana ya? Ini yang menjadi menarik ya. Secara random itu bagaimana? Nah, ini tentu kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya teknik sampling. Yang pada saat kita belajar Medpen itu saya sempat menyinggung yang namanya teknik sampling. Cara pengambilan sampel penelitian, kan begitu. Ya, ada teknik sampling namanya. Cara pengambilan sampel penelitian. Nah, tentu saya akan mempersingkat saja di sini ya, supaya lebih cepat. Jadi teknik sampling dalam penelitian kuantitatif itu secara singkatnya dibedakan menjadi dua. Teknik sampling itu dibagi menjadi dua ya. Jadi teknik sampling itu dibagi menjadi dua. Ya, secara singkatnya teknik sampling itu dibagi menjadi dua. Ya. Teknik sampling itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya teknik sampling yang random ya. Jadi ada random dan ada yang non random sampling. Jadi ada teknik yang random tadi ya, teknik random. Jadi ada caranya itu ada diambil cara random dan ada non random. Ya. Jadi ada teknik sampling yang random atau random sampling, ada yang disebut non random sampling. Nah, ini nanti ada jenis-jenisnya lagi. Jadi random itu ada macam-macamnya lagi, kemudian non random ada macam-macamnya lagi. Random itu bagaimana sih teknik random itu gitu ya. Nah, ini nanti biasanya mahasiswa itu sering kali bingung teknik sampling yang digunakan apa, sehingga itu nanti mempengaruhi pemilihan jenis statistik. Kalau pemahaman tentang teknik samplingnya keliru, biasanya pemilihan tentang jenis statistiknya menjadi keliru. Random itu gini gampangnya ya, gampangnya. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh random itu. Saya ingin melakukan penelitian. Yang saya teliti itu mahasiswa psikologi semester 1.
Misalnya gitu ya. Mahasiswa psikologi semester 1. Mahasiswa psikologi semester 1 itu jumlahnya ada 250 orang misalnya. Kalau saya mau melakukan random, maka saya membuat undian. Kayak arisan gitu loh. Saya membuat undian. 1 sampai 250. Oh. Di mana 1 itu siapa, 2 siapa, sudah ada daftar namanya ya. Kemudian misalnya dari 250 itu yang akan saya teliti partisipannya ya. Yang akan saya teliti itu 100 orang. Ya. Yang saya teliti 100 orang. Maka itu undian itu saya undi, saya ambil 100 lotre. Saya ambil 100 lotre, saya kopiok, keluarkan 100 gitu. Ya mungkin nggak dikopiok ya, kalau 100 ngopiok ya capek ya. Mungkin diopiok, terus diambil gitu ya, dihitung 100 gitu. Nah, nanti dilihat 100 yang keluar itu, yang diambil itu atas nama siapa saja. Nah, maka orang-orang yang tadi keluar tadi, di kopiok tadi 100 tadi, itu yang nanti dijadikan partisipan penelitian. Itu namanya random. Itu namanya random. Ya. Jadi random itu pengambilan partisipan penelitian yang dilakukan secara acak itu, sehingga semua memiliki kesempatan untuk menjadi partisipan karena kan di kopiok kan nggak tahu siapa yang nanti akan keluar, sehingga semuanya memiliki kesempatan untuk menjadi partisipan penelitian. Itu namanya random. Nah, nanti jenisnya ada banyak itu, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Jenis-jenisnya random. Ada namanya simple random yang tadi saya contohkan menggunakan kopiokan itu simple random namanya. Random yang paling simple. Ya. Terus mungkin ada yang memiliki cita-cita yang sangat besar penelitiannya. Misal mau meneliti kedisiplinan dokter di Surabaya. Mbak Yovita kemarin kan tertarik tentang dokter ya. Nah, dokter di Surabaya kan banyak yo. Nah, gitu kan. Gimana cara ngerandomnya gitu kan? Maka itu nanti ada tekniknya sendiri. Namanya cluster random sampling. Jadi merandomnya itu secara cluster ya. Cluster random sampling namanya. Merandomnya secara cluster. Cluster itu maksudnya gimana? Ya dibagi. Yang di Surabaya Utara itu ada berapa puskesmas. Tiap puskesmas kan ada dokternya. Yang paling gampang basis dokter itu kan di puskesmas dan juga di rumah sakit ya. Kemudian di Surabaya Selatan ada berapa puskesmas, ada berapa rumah sakit. Di sebelah Surabaya Timur ada berapa puskesmas, ada berapa rumah sakit. Di Surabaya Barat ada berapa puskesmas, ada berapa rumah sakit. Nah, nanti diundi di tiap wilayah itu. Misal nanti di Surabaya Utara diambil 5 puskesmas dan 1 rumah sakit misalnya. Diundi rumah sakit mana yang keluar di wilayah utara itu. Di wilayah selatan rumah sakit mana yang terpilih. Puskesmas mana yang terpilih. Begitu juga di wilayah barat dan timur. Nah, setelah terpilih rumah sakit dan puskesmas di setiap wilayah, nanti di random lagi. Di Surabaya Utara itu berapa dokter yang diambil, dikopiok lagi. Di Surabaya Selatan berapa dokter yang akan diambil, dibuat undian lagi, dikopiok lagi. Itu secara acak namanya. Jadi setiap dokter
memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi partisipan penelitian. Itu namanya random. Nah, sekarang contohnya kalau mau penelitian di sekolah. Di sekolah, misal saya melakukan penelitian hubungan dukungan sosial dengan motivasi belajar siswa di sekolah SMA Negeri 1 Surabaya misalnya. Siswa SMA Negeri 1 Surabaya itu kan ada yang mesti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya toh? Nah, kalau itu nanti ada lagi namanya. Namanya stratified random sampling. Random bertingkat. Jadi ngerandomnya per kelas. Kelas 1 diambil berapa orang? Kelas 2 diambil berapa orang? Kelas 3 diambil berapa orang? Nah, semua diundi per kelas. Undinya tiap kelas. Itu namanya stratified random sampling. Nah, gitu kan. Itu random, gambarannya yang random. Jadi syarat menggunakan statistik parametrik tadi, syarat pertama, partisipan harus diambil secara random. Ya. Partisipan harus diambil secara random. Oke ya. Kemudian kalau non random itu ya nggak usah dikopiok-kopiok gitu. Misal tadi saya melakukan penelitian di SMA Negeri 1 tadi. Saya langsung pilih aja. Saya mau meneliti yang kelas 1A. Atau saya meneliti yang kelas 3A dan B. Nah, langsung ditentukan. Itu namanya non random. Random. Ya. Yang tadi itu kalau non random nanti ada jenis-jenisnya ya. Yang itu tadi namanya purposive nanti namanya. Purposive random, purposive sampling. Jadi langsung datang ke sekolah itu langsung dipilih. Saya mau kelas ini. Nah, gitu ya. Ya. Tuh. Jenis non random yang lain juga ada. Yang lain, misal nih, sekarang kan umumnya penelitian online. Saya mau meneliti kedisiplinan dokter di Indonesia. Indonesia itu besar. Saya buat link Google Form, linknya tak sebarkan di grup-grup WA. Gitu. Nanti kalau sudah 100 orang yang ngisi, saya stop Google Form-nya. Itu banyak mahasiswa yang ujian tesis itu bilang, saya random Pak. Gimana randomnya? Itu kan ditanya. Saya buat skalanya di link Google Form. Link Google Form-nya saya sebarkan di grup-grup Pak. Setelah yang jawab 100 orang, Google Form-nya saya hentikan. Itu kan random Pak. Bukan itu random itu ya. Mungkin mikirnya itu kan acak Pak. Dapatnya kan bisa dari mana saja. Bukan itu yang dimaksud random. Yang dimaksud random itu tadi populasinya semua berkesempatan terpilih. Kayak Anda ikut jalan sehat itu, setelah jalan sehat diundi. Nah, itu random namanya, acak. Semua yang ikut jalan sehat berkesempatan mendapatkan hadiah. Nah, kalau yang tadi saya ceritakan tadi, itu namanya bukan random. Itu namanya incidental sampling. Jadi mencari partisipan atau sampel penelitiannya itu insidental. Bahasa lainnya sinonimnya, nanti biar nggak bingung, ada sinonimnya. Sinonimnya incidental itu disebut convenient sampling. Convenient sampling itu kalau di Indonesia kan itu ya apa ya? Cara yang paling gampang gitulah pokoknya ya. Convenient sampling ya. Itu biasa disebut incidental atau convenient sampling. Itu termasuk non random ya. Atau kalau dalam situasi tidak pandemi, misal nih saya meneliti motivasi belajar mahasiswa Untak.
Padahal mahasiswa Untak itu ada 6 fakultas loh ya. 7 fakultas sama vokasi. Nah, itu kalau random pakai klaster namanya. Per fakultas randomnya. Kalau pakai non random yang insidentil atau convenient itu saya berdiri di gerbang masuk, pintu masuk itu. Pintu masuk Untak saya berdiri di situ. Ada mahasiswa mau masuk, ada orang mau masuk, saya tanya, mahasiswa Untak? Iya benar. Minta tolong dong, kasih kuesioner. Kasih skala psikologi. Ada orang datang lagi tanya, mahasiswa Untak? Iya benar. Kasih lagi. Sampai sudah dapat 100 orang yang mengisi, Anda berhenti. Itu namanya incidental atau convenient sampling. 100 orang itu kan tidak jelas dari fakultas mana, dari prodi mana. Pokoknya Untak kan gitu. Kalau random tidak bisa semudah itu. Harus benar-benar proporsional. Mahasiswa teknik jumlahnya berapa, maka harus diambil berapa. Mahasiswa hukum lebih sedikit, maka diambilnya lebih sedikit dari fakultas teknik dan psikologi. Harus proporsional. Nah, tentu nanti akan diperdalam di kesempatan berikutnya. Oke, syarat yang pertama adalah random ya. Oke, sorry ini yang saya tampilkan ini lebih tepatnya tidak terbatas pada syarat, tapi ini kelebihan ya yang sedang tayang di sini. Jadi kelebihan kalau Anda menggunakan statistik parametrik, itu hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara luas. Sehingga banyak yang senang mengatakan penelitiannya itu menggunakan statistik parametrik. Statistik apa yang digunakan? Parametrik. Kenapa? Ya biar hasil penelitiannya bisa digeneralisasikan. Maksudnya generalisasikan itu begini loh ya, contoh gampangnya. Mahasiswa Untak kan jumlahnya 11.000. Mahasiswa Untak jumlahnya 11.000. Saya ambil secara random sebanyak 450 mahasiswa. Maka kalau saya menggunakan statistik parametrik, penelitian saya terhadap 450 mahasiswa tadi, itu hasilnya bisa diterapkan untuk 11.000 mahasiswa Untak. Itu maksudnya generalisasi ya. Tapi kalau kita menggunakan non parametrik, misalnya tadi saya meneliti 450 mahasiswa Untak, tapi statistik yang saya pakai non parametrik, hasil penelitian saya itu hanya berlaku untuk 450 mahasiswa tersebut. Tidak berlaku untuk 11.000 mahasiswa Untak Surabaya. Jadi hanya berlaku pada 450 orang yang diteliti. Nah, itulah kenapa banyak peneliti itu mengupayakan penelitiannya itu bisa menggunakan statistik parametrik. Termasuk kalau Anda menginginkan submit naskah di jurnal internasional yang terindeks Scopus, mereka itu selalu melihat statistik yang dipakai apa. Kalau non parametrik biasanya mereka tidak tertarik. Karena apa? Penelitiannya tidak berdampak secara luas. Hanya berdampak pada partisipan penelitian. Tidak berdampak pada populasi penelitian. Itu ya gambarannya. Jadi dalam penelitian psikologi itu kan ada namanya populasi dan ada namanya sampel. Populasi itu keseluruhan penelitian ya, itu namanya populasi. Jadi dalam penelitian psikologi itu ada namanya populasi. Populasi ini ibaratnya ini populasi keseluruhan. Nah, ketika peneliti melakukan penelitian, itu kan tidak mungkin meneliti semuanya, karena ini misalnya terlalu banyak kan.
Kalau misalnya tadi populasinya mahasiswa Untak. Mahasiswa Untak 11.000. Maka dari populasi itu diambil partisipan atau sampel. Partisipan atau sampel itu hanya bagian yang ada di sini. Bagian dari populasinya. Nah, gitu kan? Nah, bagaimana mengambil ini yang partisipan ini yang merupakan bagian dari populasi yang besar ini? Tadi ada dua cara tadi. Mengambilnya ini bisa menggunakan random, ya kan? Atau mengambilnya ini bisa menggunakan NR non random. Ya. Kalau menggunakan yang random, ini nanti bisa menggunakan parametrik. Tadi ya statistiknya. Kalau menggunakan non random, maka nanti tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti statistiknya non parametrik ya Pak ya, kalau non random ya. Iya, iya. Kalau non parametrik, kalau non random maka statistiknya non parametrik. Oke, Ya. langsung. Ya. Nah, sekarang ini syaratnya tadi yang awal tadi sebenarnya lebih ke apa manfaat. Ya. Ini saya kasih catatan Bapak Ibu. Tadi kan syarat pertama sudah saya sebutkan harus random ya. Kalau menggunakan parametrik harus random. Tapi ada sebagian ahli yang menjadikan ini tidak menjadikan random sebagai syarat. Artinya ada yang mengatakan tidak random tidak apa-apa gitu loh ya. Untuk syarat pertama ini tidak bulat, antar ahli tidak bulat. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak harus. Tapi kalau saya lebih setuju yang ini, bahwa ini harus nomor 1. Random ya. Harus, karena tadi kan parametrik prinsipnya generalisasi. Bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa yang kita ambil itu mewakili populasi kalau tidak diundi? Itu logika sederhananya. Ya, itu logika sederhananya. Kalau kita menggunakan non random, kita tidak bisa menjamin bahwa semua berkesempatan untuk menjadi partisipan penelitian. Syarat kedua, bisa menggunakan parametrik, sampelnya harus berjumlah besar. Sampelnya besar jumlahnya. Jumlahnya besar itu berapa? Sebagian ahli mengatakan di atas 30. Itu sudah bisa menggunakan parametrik. Sebagian ahli menyebut di atas 100. Kalau saya sih penelitian dengan 30 partisipan tuh kok kayaknya penelitian nggak serius gitu. Apalagi misalnya ya yang diteliti siswa. Lah neliti siswa itu kan paling gampang toh. Masa partisipannya siswa yang diteliti 30 orang itu kan ya gini loh ya. Kalau penelitian internasional di jurnal internasional, kalau penelitian kuantitatif itu minim 300 orang. Rata-rata itu di atas 500. Karena ya kita ini mau ngambil keputusan kan ya butuh data yang lebih besar. Semakin besar jumlah partisipan semakin baik. Jadi saya sarankan nanti kalau dengan semua penelitian tesis, partisipannya kalau bisa di atas 200 ya. Jangan 30, 60 gitu, di bawah 100 gitu. Kalau mau dipublish di jurnal yang bagus itu biasanya pengelola jurnal sudah tidak respect. Karena saya ini kan pengelola jurnal. Jadi kalau ada yang mengirim naskah, yang langsung tidak ditolak ya Pak. Yang mengelola jurnal Persona itu saya Bu. Yang mengelola. Iya. Jadi kalau saya lihat sampelnya sudah sedikit gitu di bawah 100 nggak akan saya teruskan membaca. Udah langsung cek gitu ya. Ngapain penelitian sampelnya dikit diurusi gitu kan? Karena masih banyak naskah yang lain yang masuk gitu loh. Maksudnya gitu loh. Banyak pilihan gitu loh ya. Jadi kalau bisa penelitian itu di atas 200 lah sekelas tesis itu. Jangan sampelnya hanya 30 atau
Di bawah 100 jangan ya, terlalu sedikit kalau penelitian kuantitatif itu. Nah, untuk menjembatani biar nggak eyel-eyelan bahasa Jawanya, ada yang bilang 30 enggak apa-apa, ada yang bilang harus 100 gitu ya. Gampangnya itu pakai ini Bapak Ibu, tabel Kreci yang paling simpel. Yang agak harus ngitung itu pakai rumus Lovin namanya. Tapi rumus Lovin harus ngitung. Tabel Kreci nggak perlu ngitung, tapi hasilnya sama dengan rumus. Nah, pilih mana? Pilih tabel apa pilih rumus? Pasti pilih Tabel, Pak. Oh, nggak usah Susah ngitung. mana, Pak? Nggak usah ngitung. Ngapain pilih yang susah? Statistik itu sudah susah, jadi jangan dipelajari dengan cara yang susah. Itu prinsip saya. Pelajari dengan bahasa yang mudah gitu ya, dengan bahasa kita. Saya nggak ngomong teori sama sekali ini. Saya ngomongnya yang bahasa-bahasa yang biasa aja ya. Karena statistik itu sudah susah gitu ya. Kalau dijelaskan dengan bahasa yang susah itu mencerna bahasanya udah bingung, belum statistiknya. Saya contohkan tabel Kreci. Nah, ini ada. Mana ya? Nah, ini rumus, nggak usah saya bahas, tabelnya aja ya. Tabelnya ini tinggal lihat aja. Misal N ini populasi ya, N ini populasi. Nah, ini populasi. N ini populasi yang dimaksudkan. Ya. Ini populasi, S ini sampel atau partisipan. Oke. Sampel atau partisipan. Nyebut sampel ya sebenarnya tidak salah, cuman lebih tepatnya partisipan karena yang diteliti manusia. Ya dosen-dosen juga banyak yang nanti nyebut sampel Bapak Ibu ya. Jangan disalahkan juga, itu juga benar gitu ya. Saya tadi sebutkan ada yang setuju, ada yang tidak. Syarat pertama harus random itu supaya nanti kalau ada dosen yang bilang nggak random nggak apa-apa, Anda nggak kaget. Soalnya dosen-dosen juga nggak bulat. Ada yang mengatakan nggak random nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ketemu saya pasti harus random. Terus random ya. Misal ini mahasiswa Untak itu tadi saya bilang jumlahnya. Nah ini kelemahannya tabel itu nggak memenuhi, tidak selalu memenuhi tuntutan kita kalau misalnya lebih dari ini ya sampelnya. Tapi ini kan sudah cukup ya. Misalnya ini 11.000. 11.000 itu ada di mana? Ini 5.000, 10.000. Nah, kelemahannya tabel itu nggak bisa pas gitu loh ya. Ini kan setelah 10.000 kan 15.000, nggak bisa pas gitu loh ya. Tapi kalau pakai rumus kan bisa pas. Nah karena 11.000 ya saya ambil yang 15.000, kan kelebihan kan lebih baik daripada kurang. Prinsipnya gitu aja, diambil gampangnya aja. Bahkan nggak ada Pak yang 11.000, ya ambil 15.000 gitu ya. Kelebihan lebih baik daripada terlalu sedikit. Kalau populasinya misalnya ada 10.000 katakan atau 15.000, berarti partisipan yang harus diambil berapa nih? 375 ya. Kalau populasi yang mau diteliti jumlahnya itu 150 orang, misalnya populasi ini, berarti yang harus Anda ambil sebagai partisipan adalah 108 orang gitu ya. Itu cara menentukan jumlah partisipan. Cara menentukan jumlah partisipan ya. Ini cara menentukan jumlah partisipan pakai tabel. Nah, kembali lagi ke sini tadi, ke sini ya. Oke, tadi kan saya katakan di sini ada populasi nih. Dari populasi yang besar, misalnya tadi 11.000, harus Anda ambil di sini, misalnya tadi jumlahnya katakan 325, gitu ya. Ini yang harus diambil, partisipan yang harus diambil. Nah, 325 ini mau diambil dengan cara apa, gitu kan? Tinggal tentukan caranya, ngambilnya ini pakai cara apa nih mancingnya nih. Ngambilnya mau pakai cara random atau mau pakai cara non random, gitu. Aplikatifnya begitu. Jadi pertama-tama tentukan jumlah partisipannya dulu. Ya. Sorry, pertama tentukan populasinya siapa. Populasi. Lalu tentukan
jumlah partisipannya berapa. Lalu tentukan cara ngambilnya mau menggunakan teknik apa. Mau menggunakan teknik random atau menggunakan teknik non random. Ya, kalau saya boleh sarankan selagi Anda bisa random ya pakai cara random aja. Kalau enggak bisa baru pakai cara non random. Kayak pandemi gini kan mau ngerandom susah ya. Makanya kalau pandemi begini ada yang pakai cara random itu malah banyak yang nanya pengujinya gimana cara ngerandomnya, oh nggak ketemu gitu kan. Ya Mbak Safitri mau tanya silakan. Iya, Pak, saya mau tanya untuk pengambilan sampel itu kan selalu apa Pak ada itu ya pakai tabel yang Ya. tabel itu ya. Pak, maaf saya mau tanya apakah hanya menggunakan tabel itu atau bisa menggunakan yang biasanya saya pakai tabel Isaac, Bapak? Boleh juga. Jadi di tabel Isaac itu bedanya ada taraf kesalahan 1%, 5%, sama 10% ya Pak. Kalau tarafnya di Untak sendiri menggunakan taraf yang berapa persen Bapak? Boleh pakai 1%, boleh 5%. Tapi jangan pakai yang di atas 5% ya. Gitu. Nah, kalau kita ngitungnya ini, nah ini pakai 5% bisa ini ya. Kalau pakai rumus Lovin ini bisa ditentukan. NE-nya ini, E-nya ini errornya, margin errornya mau pakai 5% atau 0,05 ya kalau didesimalkan, atau mau pakai 1%. Nah, tabel Krejci tadi itu sama dengan hitung-hitungan pakai 5% ya. Pakai yang margin errornya 5% ya. Oke? Ya. Ya, pertanyaan yang bagus, boleh juga pakai itu ya, boleh. Soalnya baru ini Pak, baru dengar tabel yang dijelasin sama Bapak. Ya. Pakainya Isaac. Oke, boleh juga pakai itu. Makasih Pak. Ya, ada lagi yang bertanya sampai di sini? Pak, sorry. Yuk. Boleh kembali ke tabel yang tadi aja, Pak? Boleh, oke. Tadi saya kan dengar Bapak itu nyebut N itu dalam angka ribuan ya Pak ya? Iya. Apakah ini angka-angka di sini ini berarti dikali 1000 atau bagaimana Pak? Ketika menggunakan tabel ini tidak perlu ngitung-ngitung lagi ya, langsung pakai aja, tinggal nyocokin. Tinggal cocokkan, misal populasi yang mau diteliti berapa, dilihat di N ini. Ini ibaratnya ini ada, ini lanjutannya yang ini Bu. Oh iya. Tinggal dicocokin, N saya berapa ya populasi saya gitu, tinggal dicocokin. Oh populasi yang mau saya teliti 500. Berarti saya ambil partisipannya berapa, tinggal lihat ke sini. Oh saya harus ambilnya 217 gitu Bu. Oke. Cukup jelas Bu? Jelas. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Ya. Makanya kalau bingung tanya ya, jangan malu bertanya. Saya lebih senang ditanya. Ya. Kalau tadi kan Pak Anto bilang kalau partisipan itu kalau tesis minimal 200 ya? Sampel atau partisipan? Ya, itu kalau saran saya ya, saran saya. 200 berarti kalau di tabel Krejci ini kalau 200 partisipannya berarti kita minimal ambil yang populasinya ini ya, Pak. 400 itu ya? Ya, minimal begitu. Oh, oke. Minimal. Nah, misalnya gini ya, Anda neliti satu sekolah aja kan, kalau sekolah besar kan siswanya bisa lebih dari itu. Atau neliti di pesantren itu santrinya bisa ribuan gitu ya, misalnya. Nah, itu ya misalnya. Satu sekolah besar bisa 1000 Pak. Iya, bisa juga seperti itu. Atau misalnya nelitinya di kampus, satu fakultas saja udah berapa tuh, satu semester aja 250 orang gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya penelitian di kampus gitu dengan jumlah yang dikit itu eman-eman gitu ya. Karena dapat partisipannya itu gampang gitu loh ya. Ya selain itu biar ada bedanya gitu loh kelasnya antara skripsi sama tesis gitu. Ya, Pak.
Salah satunya dari jumlah partisipan ya. Kalau ke industri mungkin agak sulit loh Pak itu Pak. Ya, kalau ke Cari industri sampel segitu mungkin banyak. akhirnya tidak satu tempat gitu ya. Oh, oke. Ya. Tapi penelitian industri ketika nanti Anda berminat di bidang industri itu kita berpikirnya industri itu jangan terlalu sempit juga. Karena industri itu tidak selalu berarti perusahaan kan ya. Kampus itu juga industri. Sekolah itu juga industri gitu kan. Ketika yang diteliti gurunya itu kan juga industri masuk di situ pionnya. Karena ada sistem di sekolah gitu ya. Jadi bisa juga meneliti tentang topik-topik apa pio tapi ambilnya di lembaga pendidikan tuh bisa-bisa saja ya. Tidak harus misalnya berbicara stres kerja di kampus juga banyak kok dosen yang stres kerja itu kan. Iya. Misalnya gitu ya. Oke. Nah, saya balik lagi ke sini. Jadi ini syarat ini harus dipenuhi semua ya, bukan salah satu. Ini harus terpenuhi, ini harus terpenuhi gitu ya. Tapi kalau di bawah 30 itu memang dianggap sedikit ya. Jadi yang dimaksud ini kan ada yang dimaksud besar. Jumlah besar itu berapa? Ada yang mengatakan 30 ini adalah limit paling batas paling bawah ya. Sehingga biasanya yang disebut kecil itu di bawah 30 ya. Jadi sampel yang berjumlah kecil itu berapa sih? Itu di bawah 30. Jadi jelasnya kalau sampelnya atau partisipannya di bawah 30, boleh enggak menggunakan parametrik? Tidak boleh. Tidak boleh, karena kecil. Kemudian jenis data penelitiannya adalah data interval atau data rasio. Rasio saya hapus karena nggak mungkin dapat data rasio ya di psikologi. Jenis data penelitian adalah data interval. Ya. Data interval. Yang dimaksud data interval ini data yang berkaitan dengan variabel psikologi ya. Kalau tadi penelitian saya tadi judulnya itu perbedaan motivasi ditinjau dari jenis kelamin. Jenis kelamin variabel psikologi atau tidak? Bukan. Bukan. Karena bukan maka tidak kena aturan ini ya. Yang kena aturan ini berarti yang data yang apa? Data motivasi. Ya. Artinya data motivasinya itu harus data interval. Kalau jenis kelaminnya boleh tidak interval. Nah, karena jenis kelamin bukan data bukan variabel psikologi. Kayak tingkat sosial ekonomi kan bukan psikologi. Maka itu tidak harus data interval karena datanya pasti data nominal ya. Oke. Yang keempat, syarat keempat harus lolos uji asumsi klasik namanya. Jadi dalam statistik itu ada istilah uji asumsi klasik. Apa itu uji asumsi klasik? Nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Jadi setiap jenis statistik itu nanti ada uji asumsi yang harus digunakan untuk menentukan boleh menggunakan parametrik atau tidak. Jadi kalau salah satu dari keempat ini nih itu tidak terpenuhi, salah satu tidak terpenuhi, maka tidak boleh menggunakan statistik parametrik. Jadi keempat-empatnya harus terpenuhi. Syarat 4 ini. Ada pertanyaan sampai di sini?
Pak, kalau contoh uji asumsi klasiknya itu yang seperti apa, Pak? In detailnya. Oke, sudah tidak sabar ini tampaknya ya. Oh, oh, maaf, Pak. Ya, nanti saya jelaskan ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Bisa ditangkap sejauh ini? Bisa. Bisa Bisa, ya. Pak. Yang dari non psikologi, mohon maaf, nggak bingung kan sampai di sini? Belum. Oke. Belum bingung, Pak. Antok mau Pinter-pinter, antok. Pak, yang Ya, non silakan. Maraton, Pak. Jadi seandainya nanti objek penelitiannya itu umpamanya industri manufaktur gitu. Nah, Ya. kita mengambil sampel dari beberapa perusahaan atau lebih dari satu. Nah, Ya, itu nanti kalau partisipannya sejumlah 300, itu nanti pembagiannya gimana, Pak? Apakah kalau misalkan dari 3 perusahaan itu satu perusahaan itu 100 partisipan yang dibagi gitu atau gimana gitu? ya. Nanti itu ada teknik yang, nah, misalnya tadi ada populasinya ada di 3 perusahaan, ya, misalnya ya. Nggak apa-apa, ini kan memang seperti yang saya katakan, belajar statistik itu juga belajar Medpen. Jadi ketika saya menjelaskan statistik itu, ya kadang-kadang kita akan nyambung ke Medpen ya. Memang harus begitu. Jadi ini populasinya nih ada 3 tempat nih. Ada perusahaan A, B, C gitu kan. Nah, nanti otomatis partisipan kan diambil dari 3 tempat ini. Ya. Karena diambil dari 3 tempat yang berbeda, maka kalau mau random ya, namanya tadi cluster random sampling ya kan. Nah, karena ada 3 tempat, 3 cluster. Cluster tempat A, industri perusahaan A, B, dan cluster C. Nah, nanti ngambilnya gimana? Oke, tadi kan ini kan semuanya ini populasi ya. Nah, kita akan hitung kan di perusahaan A, B, C masing-masing ada berapa? Misal di sini ada 200. Di sini ada 150 karyawannya. Di sini ada 300. Nah, berarti jumlahnya semua kan berapa populasinya? 660 ya, bener ya? Oh, sorry. 650 ya? 650 kan? 650. Ya, 650. Nah, dari sini dilihat di tabel tadi. Di tabel Kreci tadi. 650 berarti yang akan diambil berapa nih? Nah, 650 kita cari. 650. Nah, yang harus diambil kan 242. Partisipan yang harus diambil 242. Ya. 242. Nah, caranya gimana? Diambil secara proporsional, Bapak. Diambil secara proporsional. Ya. Tadi berapa tadi? 242 ya. Ya. 242 ini diambil secara proporsional. Oh, Secara proporsional itu ya, diambil berapa persen dari berapa tempat ini. Sehingga nanti jumlahnya masing-masing berbeda ya. Misalnya diambil 50%-an. Kalau diambil 50% di sini sudah 100. 100 lebih. Berarti kebanyakan ya kalau 50%. Misalnya diturunkan. Diambil 30% di setiap tempat. Sampai dapat ini. Kalau kelebihan enggak apa-apa. Kurang yang enggak boleh. Kalau kelebihan enggak apa-apa. Misalnya kelebihan berapa partisipan ya malah bagus. Kalau bisa jangan dipaskan. Karena nanti kan kadang ada data itu yang tidak bisa diolah karena ngisinya sembarangan atau ngisinya tidak lengkap gitu kan. Jadi kalau butuhnya 242, ambil 300 tidak apa-apa. Nanti jaga-jaga untuk yang datanya tidak lengkap bisa dibuang kan, tidak perlu dianalisis. Jadi yang dianalisis nanti tetap pas 242 gitu loh. Jadi lebih baik kelebihan daripada kurang gitu ya. Itu caranya, Pak. Menjawab, Pak? Jelas, Bapak. Terima kasih. Ya, gitu caranya nanti seperti itu caranya.
Nah, ini saya sudah buat alurnya untuk menentukan kapan menggunakan parametrik dan tidak. Jadi kita lihat di sini saja, misal teknik sampling dia sudah pakai non-random, ya nggak usah diperpanjang, langsung pakai non-parametrik, udah jelas Non-parametrik. kok. Ya, udah jelas kok ini dia pakai non-random. Ya berarti sudah, kesimpulannya ya pakai non-parametrik, karena udah jelas ini dia pakai non-random. Kalau pakai pendapat saya tadi, tapi kalau pakai pendapat dosen yang setuju non-random, ya berarti lanjut. Lanjut ke tahap berikutnya kan. Tebak-tebakan. Kalau non-random, maka lihat jenis datanya. Jenis datanya apa nih? Lihat data penelitian yang kita dapat tadi. Kalau data penelitiannya data interval, maka lanjut ke proses berikutnya. Kita akan melakukan uji asumsi klasik namanya. Kalau uji asumsi klasiknya lolos, maka bisa pakai parametrik. Nah, skema yang lain bisa seperti ini. Teknik sampling pakai random. Ketika dilihat jenis data, ternyata datanya bukan data interval, tapi data ordinal. Karena judulnya tadi peringkat tadi ya. Ingat ya tadi ya, yang dipermasalahkan di sini data di sini adalah data untuk variabel psikologis ya. Kalau misalnya variabel yang bukan psikologis itu enggak pasti data nominal, jadi nggak boleh dipermasalahkan lagi. Nah, kalau memenuhi syarat baru uji asumsi. Kalau tidak, maka langsung keputusannya statistik non parametrik. Oke, begini caranya sehingga kita bisa langsung dengan cepat menentukan statistik apa yang akan kita gunakan. Jadi nanti kita menjelaskan di penelitian biasanya ya, karena partisipan penelitian diambil dengan cara non-random, analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik non-parametrik, begitu. Nah, tapi kalau nanti menggunakan statistik parametrik, kita biasanya harus menjelaskan ini, uji asumsinya ini, yang paling terakhir ini. Bagaimana hasil uji asumsinya? Kok Anda menggunakan statistik menggunakan statistik parametrik? Nah, ini akan ditanya. Bagaimana hasil uji asumsinya ini akan ditanya, ya. Itu yang dilaporkan nanti hasil uji asumsi, kemudian kenapa menggunakan parametrik gitu ya. Oke. Sampai di sini bisa ditangkap? Bisa, Pak. Oke. Mau break dulu apa lanjut? Boleh break dulu, Pak. Oke, kita break 15 menit ya. Nanti kita kembali lagi biar fresh ya. Ya, 15 menit mungkin bisa nyemil-nyemil dulu gitu ya. Nanti kita mulai lagi 16.15 ya. Nggak usah keluar dari ini ya. Baik, Pak. Keluar dari Siap. Siap mulai. ya biar bisa mulai dulu. Siap selonjorkan kaki, Bu Francisca.